Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam kondisi dalam majelis ilmu pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersua melalui media ICT berupa video pembelajaran, dan Bapak harap media ini menjadikan kita well-being, menjadi lebih bahagia karena bisa menatap wajah gurunya, dan saya nanti juga bisa berinteraksi dengan kalian. Dan Bapak juga berdoa mudah-mudahan kita semua kondisinya sehat walafiat, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di masa era pandemi Covid-19, kita semua beserta keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak isi kabar taka, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Kita sudah mempelajari adab dalam agama, adab dalam Islam di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas dan Bapak juga sudah menyampaikan bagaimana Islam ini mengatur tatanan kehidupan kita mulai dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Termasuk akan dilanjutkan dalam pembahasan yang hari ini akan kita bahas, yakni tentang mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta makanan minuman yang haram sesuai ketentuan dalam agama kita. Tapi seperti biasa, hari ini nanti absensinya seperti biasa, anak-anak akan melalui Google Form. Nanti mudah-mudahan hadir semua. Kemudian yang berikutnya kondisinya juga sudah siap bisa menerima pembelajaran dengan baik, karena ketika pembelajaran ini bisa Anda terima dengan baik, maka insya Allah akan mudah menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita akan mulai. Seperti biasa kita akan literasi Al-Quran dulu sebelum kita memulai pelajaran. Kita akan membaca surat Al-Kautsar dengan dua versi. Mudah-mudahan saya yakin anak-anak semuanya hafal. Tidak ada yang tidak hafal dalam surat Al-Kautsar yang cuma 3 ayat dan sudah sering kita baca dalam sholat dan keseharian kita. Alhamdulillah, shadaqallahul adzim. Mari kita ulang bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus. Shadaqallahul adzim. Maha benar firman Allah dengan firman-Nya. Anak-anak yang berbahagia, berikutnya hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar, menerapkan ketentuan syariat Islam dan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Kemudian KD yang kedua, menghargai perilaku mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait.
Berikutnya untuk sisi pengetahuan, kita akan mentuntaskan kompetensi dasar tentang memahami hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita nanti akan menggunakan pendekatan discovery learning, yakni mengkaji dari berbagai sumber. Yang pertama, supaya peserta didik mampu menjelaskan pengertian makanan yang halal dan haram, menjelaskan pengertian minuman yang halal dengan benar, kemudian menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman halal dengan benar, menjelaskan kriteria makanan dan minuman halal dengan benar, mengidentifikasi jenis makanan dan minuman halal dengan benar, menjelaskan pengertian makanan haram dengan benar, menjelaskan pengertian minuman haram dengan benar, menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman haram dengan benar, yang terakhir mengidentifikasi jenis makanan dan minuman haram dengan benar. Baik anak-anak, kita akan masuk materi. Kita akan menuju proses untuk mengamati. Di sini ada video yang bisa kalian lihat, nanti diamati, didengarkan dengan sesama, kemudian diambil hikmah dan didiskusikan berikutnya. Halal haram. Nah, Samil, di sini tempatnya, nah. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, nah? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang dikumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang
Alhamdulillah anak-anak, kita sudah menyaksikan sekilas tentang video Samil dan Dodo yang sudah familiar. Saya kira di anak-anak tonton ada video-video inspiratif, video-video tentang agama yang diperankan oleh dua anak ini. Bapak tidak membicarakan videonya, tapi kita akan membicarakan kontennya. Maka siapa yang mau bertanya? Pertanyaannya bisa melalui WA group ya. Silahkan di WA group Bapak akan menjawab pertanyaan yang paling cepat, dan Bapak kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Oke. Ini ada pertanyaan dari temanmu, dari Faiz, yang bertanya mengapa kita disuruh memakan dan meminum yang halal. Anak-anak sekalian, seperti kita ketahui, makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudarat. Ya, siapa yang tahu artinya mudarat? Oke. Mudarat itu berbahaya. Jadi diantaranya makanan-makanan itu ada memang yang berbahaya karena kandungannya, karena zatnya, dan memang jenis binatangnya atau sumber makanan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak, ada beberapa ketentuan dalam syariat agama yang memang melarang kita untuk memakan dan minuman karena sebab-sebab tertentu. Di antaranya yang dijelaskan tadi di videonya Samil, ada sejenis makanan yang bersumber dari babi. Nah, babi itu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya tidak, tanpa perlu dijelaskan kenapa demikian, tetapi setelah diteliti ternyata dalam kandungan babi itu banyak sekali zat-zat yang menyebabkan rusaknya sel saraf manusia dan menjadikan manusia dalam sisi kesehatan akan melemah. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi ilmu, karena dalam agama itu sesuatu yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan qat'i, dengan pasti, tidak boleh lagi untuk ditawar. Tanpa harus dijelaskan dalam dunia kesehatan pun, ketika sebenarnya tidak bisa dijelaskan dalam dunia kesehatan, tapi kalau Allah dan Rasul sudah mengatakan tidak boleh, maka itu tidak boleh. Demikian anak-anak untuk pertanyaannya tadi. Nah, sekarang kalian secara pribadi, untuk gerak cepat, siapkan bukunya, penggaris, dan pulpennya, alat tulisnya. Kalian lakukan hal ini untuk mengeksplor pengetahuan kalian dari yang sudah dijelaskan di awal melalui video dan pertanyaan tadi. Kalian identifikasi dari lingkungan kalian yang terdekat, di sekitar rumah kalian atau dalam rumah kalian. Kalian identifikasi makanan yang halal, minuman yang halal, makanan yang haram, dan minuman yang haram. Nah, nanti laporannya dibuat di akhir yang dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, sudah paham dengan tugasnya ini? Oke, insya Allah sudah paham ya. Dibikin kolom-kolom. Kolom pertama berisi nomor, kemudian kolom kedua jenis makanan halal, kolom ketiga sudah mulai nama-namanya. Misalnya di kulkas ternyata ada ayam goreng, nah, itu ditulis masuk kategori makanan halal. Atau di sekitar kalian di belakang rumah ada cacing, nah, itu masuk dalam kategori yang diharamkan, yang tidak boleh dimakan walaupun itu sejenis, sama-sama jenis binatang. Paham ya? Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah kalau sudah paham, Bapak akan memberikan penguatan dalam materi kali ini. Yang pertama adalah makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang harus dimakan itu, yang boleh dimakan, harus memenuhi dua syarat. Pertama, halal. Yang kedua, thayyib. Kita kan sering dengar kan, halalan thayyiban. Apa itu halal? Halal itu ialah yang dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat agama Islam.
Yang disebut thayyib itu baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Jadi ada sebenarnya anak-anak, maka ada sebenarnya makanan yang halal bagi secara umum tetapi menjadi tidak halal bagi pribadi. Misalnya ini ada yang alergi udang. Udang itu kan halal, tetapi karena kalau makan udang kemudian menyebabkan alergi, maka itu tidak boleh dikonsumsi oleh pribadi itu. Tapi pribadi yang lain yang tidak kena alergi nggak apa-apa. Atau ada misalnya contoh kemarin waktu Bapak bawa OL, ada anak-anak yang alergi telur. Kalau makan telur dia kayak biduran. Telur itu halal, tetapi menjadi tidak boleh dimakan oleh si orang itu kalau dia menyebabkan mudorot. Nah, gitu ya. Jadi harus halal sekaligus thayyib. Halalan thayyiban. Berikutnya, adapun halalnya makanan dan minuman itu harus memenuhi 3 kriteria. Jadi harus memenuhi syarat. Yang pertama, halal dari wujudnya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal cara pemrosesannya. Kok maksudnya gimana nih Pak? Ini contoh, ayam itu halal apa haram? Halal ya, semua sepakat ayam itu halal. Tetapi di cara dapatkannya ngambil punya tetangga, maka dia tidak halal jadinya karena hasil curian. Ayamnya sendiri, ayam itu halal, kemudian punyanya sendiri, halal sudah 2, tapi cara ngolahnya nanti ada bumbu-bumbu yang diharamkan. Misalnya dengan minyak yang asalnya dari babi, maka jatuhnya jadi haram. Atau enggak pakai minyak babi, pakai minyak biasa, bumbunya sudah oke, tapi cara nyembelihnya, cara ngolah penyembelihannya langsung dihantamkan ke tembok. Jadi jadinya juga haram. Jadi 3-tiganya harus terpenuhi. Halal wujudnya, halal cara mendapatkannya, dan halal mengolahnya. Berikutnya, sudah paham ya? Yang berikutnya adalah jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Jadi sebenarnya dalam kaidah usul fikih itu dalam agama Islam, semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Yang disebutkan oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul sebenarnya halal, tetapi tidak begitu langsung halal, tapi harus ada kajian lagi. Misalnya ada makanan baru yang kalian belum tahu. Halal kelihatannya karena tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, kayak tadi sosis. Yang diambil samil, sosis itu halal, tapi lihat dia harus diteliti dulu sosisnya asalnya dari apa begitu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada makanan yang baru dan sebagainya yang belum kalian pernah tahu, cari tanda kehalalannya. Sekarang ini zaman sudah canggih. Sekarang makanan itu untuk mana halal mana haram sudah ada stempel dari MUI, ada tulisan kecil biasanya di pojokan halal. Nah, itu baru halal. Kalau tidak ada itu, jangan coba-coba untuk dimakan. Takutnya itu adalah makanan haram. Nah, kita masuk ke makanan haram. Apa itu makanan haram? Makanan yang langsung dinyatakan haram oleh Al-Quran, oleh Allah, khususnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Apa yang disebutkan di sana? Bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik tidak wajar. Nah, ini tidak boleh. Makanannya halal. Sapi itu kan halal, tapi dia sudah mati baru disembelih, itu jadi haram. Kenapa? Karena dia termasuk bangkai. Jadi bangkai itu adalah binatang yang mati tidak kondisi normal disembelih atas nama Allah. Disembelih biasa tapi tidak nyebut nama Allah, maka dia juga jatuhnya haram karena sama dengan bangkai dia. Menyebut nama Allahnya gimana Pak? Minimal Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar. Yang penting menyebut nama Allah. Tidak usah juga panjang-panjang. Misalnya baca Yasin dulu, tidak jadi sembelih nanti. Nah, begitu juga yang lain. Misalnya darah. Itu darah disebutkan dalam Al-Quran. Dam, waddamu, walahmul hinzir. Darah dan daging babi itu tidak boleh. Tidak boleh dimakan. Dia itu haram jatuhnya. Dan yang berikutnya, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat yang membahayakan. Tadi Bapak sudah bilang, ada halal tapi dia bahaya, bikin alergi, bikin sakit, maka tidak boleh dimakan. Atau secara umum yang membahayakan, misalnya
eh, sudah tahu itu memabukkan dan sebagainya. Ada beberapa makanan tertentu yang kalau kalau apa dimakan mabukkan, ya nggak usah dicoba, namanya sudah tahu mudaratnya gitu ya. Terus kemudian jenis makanan yang kotor dan menjijikkan, khobais, ya kotor, jijik, semua orang jijik, tapi bukan orang tertentu, tapi semua orang. Misalnya ini, Bapak kan tidak terlalu suka itu sama bubur Manado, tapi bukan berarti bubur Manado haram. Bubur Manado bukan haram, itu halal, tapi karena Bapak tidak terlalu suka karena melihat jenis bentuk makanannya, ya nggak usah dimakan gitu ya. Nah, gitu. Jadi jangan terus kemudian pukul rata. Makanan yang didapatkan dengan cara batil, tadi Bapak sudah contohkan ayam tetangga gitu ya. Hasil curian sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal kecuali yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Dalam Al-Quran disebut khamr. Apa itu khamr? Yang memabukkan. Apapun itu minuman yang memabukkan maka disebut khamr. Khamr itu walaupun cuma setetes dia tetap haram. Kan? Jangan karena cuma setetes, kan cuma setetes Pak, enggak, tetap sama dia hukumnya. Mau satu ember, mau setetes sama. Kalau haram tetap haram. Adapun jenis makanan yang dihalalkan, pertama tidak memabukkan, yang kedua tidak mendatangkan mudarat, dan ketiga tidak najis, didapatkan dengan cara yang halal. Nah, gitu. Oke ya, udah paham ya, ini mirip-mirip saja sebenarnya dengan makanan tadi. Terus yang minuman yang haram, nih tadi sudah Bapak singgung, segala sesuatu yang memabukkan. Dalam agama disebut khamrun. Nah, dalam kehidupan kita bisa ketemu itu ganja, narkotik, heroin, bir, arak, minuman keras, minuman beralkohol gitu ya. Air putih Pak, air putih tapi dicampur alkohol, kayak teman-temanmu yang baru-baru ditemukan itu yang ditangkap polisi, ya tetap haram jadinya walaupun air putih. Oke. Nah, berikutnya adalah minuman yang berasal dari benda najis. Asalnya dia dari benda najis dibikin minuman, maka jatuhnya juga jadinya najis, juga haram. Minuman yang didapatkan dengan cara batil tidak halal. Minumannya halal tapi ngambil di kantin misalnya, ngambil minuman tidak bayar, itu kan caranya batil, haram. Maka minumannya nanti jatuhnya jadi haram juga gitu ya. Oke, anak-anak sekalian yang berbahagia, kita sudah sampai pada pembahasan yang tentang manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, pasti akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dapat ridhonya Allah? Karena kita sudah mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Maka siapa yang melakukan itu pasti akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah. Apa hubungannya Pak makanan dan minuman dengan akhlak? Makanan dan minuman itu menjadi darah dan daging kita. Maka yang dia berasal dari sesuatu yang halal, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis akan melahirkan akhlakul karimah bagi yang mengkonsumsinya. Yang berikutnya, terjaga dari kesehatan. Tadi sudah dijelaskan, makanan haram, minuman haram itu identik dengan sesuatu yang tidak menyehatkan. Maka makanan dan minuman halal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti menyehatkan. Maka orang yang terbiasa mengkonsumsi yang halal insya Allah akan terjaga kesehatannya. Akibat buruknya makanan minuman yang halal kebalikannya tadi. Amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, kalau kalian berdoa kok tidak dikabul-kabul, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai nangis-nangis tapi tidak dikabul-kabul sama Allah, maka introspeksi. Jangan-jangan ada makanan dan minuman haram yang masuk dalam diri kita. Karena memang salah satu penghalang satir dari kebaikan, doa, dan lain sebagainya yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, makanan minuman haram itu merusak jiwa. Dia akan merusak badan, merusak dohir, begitu juga merusak batin kita. Pasti akhlaknya tidak bagus, sisi kesehatannya rusak, akhlaknya pun juga rusak. Kalau bisa anak-anak lihat berita-berita kriminal, itu pasti cenderung gitu. Orang-orang yang melakukan keburukan, misalnya mabuk, dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.
Terkhusus minuman keras, khamar, itu bisa satu menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, gangguan jiwa, stres dan sebagainya, menimbulkan beban mental, emosional dan sosial yang sangat berat. Dia akan terkucilkan dalam masyarakat, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan, terkhususnya bagi keluarganya, orang tuanya. Ketika anaknya menjadi pecandu narkoba dan sebagainya, maka orang tuanya yang pertama kali kecewa. Karena anak jauhi makanan dan minuman haram, karena itu tidak hanya merugikan kalian tapi juga merugikan keluarga kalian. Yang terakhir, karena bermasalah dalam dirinya, pasti dia akan lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, saya kira pembahasan tentang makanan minuman yang halal sudah tuntas. Nanti apabila ada hal yang kurang paham, kalian bisa bertanya kepada Bapak melalui WA Group atau melalui GCR. Jangan japri, karena pertanyaan itu supaya bisa ketika Bapak menjawab, supaya bisa dibaca oleh yang lain semua, oleh teman-teman kalian yang lain. Oke, untuk menguji kalian sudah paham atau tidak dalam materi ini, akan ada evaluasi tertulis. Silahkan ditulis soalnya. Nanti kalian akan jawab satu paket dengan tugas yang mengidentifikasi tadi ya. Kalian kumpulkan dalam GCR yang sudah disediakan. Ingat, jangan dijawab di forum, dijawabnya di lembar pengumpulan tugas. Sudah paham? Oke. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat, membawa barokah buat kita semua, dan menyebabkan kita semakin paham akan kesempurnaan agama kita, dan kita semakin kafah dalam beragama Islam ini, dalam menjalani agama ini, berbahagia karena beragama Islam. Dan tentunya sebagai pelengkap dalam pendidikan kita semakin baik, semakin memiliki pemahaman yang bagus, memiliki pengetahuan, kompetensi pengetahuan yang lebih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya sekedar tahu halal dan haram saja, tapi kita belum tahu kenapa harus ada halal dan haram, apa ketentuannya, hari ini sudah kita bahas, termasuk hikmah dari siapa yang memakan makanan halal dan haram itu. Anak-anak sekalian, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu disehatkan oleh Allah, badan kita, akal dan fikir kita selalu dikuatkan, faqih dalam beragama, semakin paham dalam beragama, dan semua kita selalu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.